Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas cara uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda pada soal uraian menggunakan software Microsoft Excel dan juga SPSS. Enjoy my video! Di sini kita sudah mempunyai 30 data siswa yang mengerjakan 10 butir tes subjektif atau soal uraian. Jadi di sini kita akan menguji validitas dari 10 butir soal tersebut. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita hitung jumlah skor total siswa. Untuk siswa 1, skor totalnya itu dapat kita hitung menggunakan rumus sum buka kurung, kita blok soal 1 sampai dengan soal 10, tutup kurung, habis itu kita enter, maka hasilnya akan keluar. Skor totalnya adalah 72. Selanjutnya untuk siswa 2 sampai dengan 30, skor totalnya dapat kita cari dengan cara menarik ini sampai dengan ke skor 30 seperti ini, sehingga ini adalah skor totalnya. Langkah berikutnya kita akan mencari R-tabel. Namun perlu teman-teman ketahui, jika jumlah siswa atau di sini sampelnya itu sebanyak 30, jadi R-tabel ini tidak perlu kita hitung karena sudah ada ketentuan untuk sampel sebanyak 30, maka R-tabelnya yaitu 0,361. Teman-teman dapat melihat pada tabel yang ada di sebelah kanan di sini. Ini adalah tabel distribusi nilai R-tabel. Kita cari untuk N-nya sama dengan 30. Kita scroll ke bawah, maka di sini kita peroleh yaitu 0,63. Ini adalah nilai dari R-tabelnya. Selanjutnya kita masukkan saja 0,361. Kita tarik ke samping. Langkah berikutnya kita akan mencari R-hitungnya. Jadi karena soalnya di sini adalah tipe uraian, maka kita menggunakan rumus yaitu sama dengan Pearson buka kurung, kita blok untuk kolom 1, koma, kita blok skor total, seperti ini. Selanjutnya kita klik F4 dan tutup kurung, habis itu kita enter, maka ini adalah nilai R-hitung untuk soal 1. Selanjutnya untuk nilai R-hitung untuk soal 2 dan sampai soal 10, ini dapat kita cari dengan cara menarik ini ke samping kanan. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah soal tersebut dikatakan valid atau tidak valid, di sini ada ketentuan. Yaitu R-tabel kurang dari R-hitung atau R-tabel lebih kecil dari R-hitung, maka soal tersebut dikatakan valid. Dan apabila R-tabel tersebut lebih besar dari R-hitung, maka soal tersebut dikatakan tidak valid. Jadi di sini kita dapat menggunakan rumus untuk mengetahuinya.
yaitu sama dengan jika buka kurung R tabel kurang dari R hitung, maka data tersebut dikatakan valid. Selain dari itu, dikatakan tidak valid. Setelah itu kita enter, maka di sini statusnya berubah menjadi valid, sehingga diketahui bahwa soal nomor 1 yaitu valid. Jadi untuk soal 2 dan seterusnya itu kita dapat tarik saja kanan, maka akan keluar hasilnya seperti ini, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa soal nomor 1, 2, 3 sampai dengan 10 yaitu valid. Sekarang kita akan menguji reliabilitas, di mana uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas, dan uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi pada keterandalan instrumen. Jadi uji reliabilitas ini hanya dapat dilakukan pada butir soal yang valid saja. Jadi ini adalah data yang saya uji tadi untuk uji validitas yang ada di Excel tadi. Saya masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Jadi langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas. Namun sebelum itu perlu teman-teman ketahui rumus yang digunakan untuk tes bentuk uraian adalah Cronbach alpha, di mana menurut Wiratna Sujarweni 2014, data dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,6. Sehingga langkah-langkah untuk menentukan data ini reliable atau tidak, yang pertama kita klik analyze, selanjutnya kita pilih scale, kita pilih reliability analysis. Setelah itu kita pindahkan soal 1 sampai dengan soal 10 ke menu item. Setelah itu kita klik statistics. Pada kolom descriptive part kita centang scale if item delete. Terus kita klik continue. Jadi teman-teman perlu memperhatikan di sini untuk modelnya itu kita menggunakan model alpha. Setelah itu kita klik OK, sehingga output yang akan keluar adalah seperti ini. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan adalah tabel yang kedua, yaitu pada kolom Cronbach alpha, di mana nilainya adalah 0,974, dan 0,974 ini lebih besar dari 0,6. Sehingga dari sini kita tahu bahwa data kita reliable. Selanjutnya kita akan menganalisis butir soal terkait dengan tingkat kesukaran. Di sini kita masih menggunakan aplikasi SPSS. Jadi langkah pertama untuk menguji tingkat kesukaran, kita klik analyze. Selanjutnya kita pilih descriptive statistics. Selanjutnya kita pilih frequency. Selanjutnya kita pindahkan soal 1 sampai dengan soal 10 ke menu variables. Setelah itu kita klik statistics. Pada kolom central tendency kita centang yang means. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Sehingga nantinya akan keluar output seperti ini. Jadi kita bisa melihat di sini pada soal 1 sampai dengan soal 10 nilai mintnya itu adalah 7,60 untuk soal 1, 7,60
7,60 untuk soal 2 dan seterusnya. Jadi adapun untuk mencari tingkat kesukaran soal, maka kita menggunakan rumus means dibagi dengan skor maksimum. Skor maksimum pada soal esai adalah 10, sehingga seluruh nilai means ini nantinya akan kita bagi 10, sehingga itu adalah nilai tingkat kesukaran soal. Untuk soal 1, di mana min-nya itu 7,60 dibagi 10 itu sama dengan 0,76. Jika kita melihat pada tabel tingkat kesukaran 0,7 itu termasuk soal dengan tingkat kesukaran mudah. Untuk soal nomor 2, jika 7,60 dibagi 10 itu sama saja dengan 0,76, itu mudah. Selanjutnya untuk soal 3, 7,20 dibagi 10 itu 0,72, itu juga mudah. Soal 4 itu 0,71, itu mudah. Dan untuk soal nomor 5 itu 0,67, ini jika dilihat pada tabel itu tingkat kesukarannya adalah sedang. Untuk soal 6 0,763 itu termasuk mudah. Soal nomor 7 0,753 itu mudah. Dan untuk soal nomor 8 0,69 itu terbilang sedang. Dan untuk soal nomor 9, jika nilai means-nya adalah 7,47 dibagi 10, maka 0,747 itu tingkat kesukarannya adalah sedang, mudah. Dan untuk soal 10, yaitu jika kita bagi dengan 10, maka hasilnya adalah 0,723, sehingga tingkat kesukarannya itu mudah. Sehingga secara keseluruhan soal 1 sampai dengan soal 10 tingkat kesukarannya itu mudah. Selanjutnya kita akan menguji daya pembeda menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita menggunakan data yang sama. Di sini kita salin. Copy. Setelah itu kita masukkan ke dalam, kita buat sheet baru. Setelah itu kita paste. Selanjutnya kita blok untuk bagian skor total. Kita pilih show and filter. Setelah itu kita klik yang ini. Maka skor totalnya akan otomatis terurut dari nilai tertinggi sampai yang terendah. Langkah berikutnya, karena jumlah sampelnya ada 30 dan berdasarkan teori bahwa yang diambil itu 27% siswa kelompok atas dan 27% siswa kelompok bawah. Jadi kita bisa mengecek di sini 27% dikali dengan 30 itu sama saja dengan 0,27 dikali dengan 30 itu sama saja dengan 8,1. 8,1 kita bulatkan ke atas menjadi 9, sehingga kita akan mengambil 9 siswa dengan skor teratas dan 9 siswa dengan skor terendah. Selanjutnya, artinya nilai yang ada di tengah-tengah ini tidak kita masukkan ke dalam perhitungan daya pembeda soal, sehingga kita dapat menghapusnya.
Selanjutnya kita rapikan tabelnya. Langkah selanjutnya yaitu karena rumus untuk daya pembeda itu sama dengan rata atas dikurangi dengan rata bawah dibagi dengan skor maksimal, sehingga kita akan mencari rata-rata dari setiap soal ini. Jadi kita tulis rata-rata atas rumusnya itu adalah average kita blok untuk soal 1, tutup kurung, kita enter, sehingga ini adalah rata-ratanya. Ini rata-rata untuk siswa kelompok atas. Selanjutnya kita tarik ke samping dan kita buat agar nilainya 2 angka di belakang koma, sehingga ini adalah rata-rata atas. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata bawah atau rata-rata siswa, rata-rata kelompok bawah. Jadi kita tulis menggunakan rumus yang sama, yaitu average. Kita salin, kita tarik. Selanjutnya kita akan mencari daya pembeda soal, yaitu dengan rumus rata-rata atas dikurangi dengan rata-rata bawah dibagi dengan skor maksimum. Jadi sehingga ini adalah daya pembedanya. Kita tarik ke kanan saja, sehingga ini adalah nilai dari daya pembedanya. Selanjutnya terakhir kita akan menentukan kriteria Jadi teman-teman silahkan melihat tabel yang ada di samping kanan, yaitu tabel daya pembeda, di mana jika daya pembedanya kurang dari atau sama dengan 0,0, maka soal tersebut dikatakan sangat jelek. Dan apabila 0,0 sampai dengan 0,2 itu kategorinya jelek, dan untuk 0,20 sampai dengan 0,40 itu cukup, dan untuk 0,40 sampai dengan 0,70 itu baik, dan untuk 0,70 sampai dengan 1 itu sangat baik. Sehingga kita akan menuliskan rumusnya, yaitu jika daya pembedanya sama dengan 0, maka soalnya dikategorikan sangat jelek. Jika daya pembedanya itu kurang dari atau sama dengan 0,2,
maka soal tersebut dikategorikan sebagai jelek. Dan jika daya pembedanya itu kurang dari atau sama dengan 0,40, maka soal tersebut dikategorikan sebagai cukup. Dan yang terakhir, jika daya pembedanya itu kurang dari atau sama dengan 0,7, maka soal tersebut dikategorikan sebagai baik. Selain dari itu, dikategorikan sebagai sangat baik. Tutup kurung sebanyak 4 kali. Kita enter. Untuk mencari kriteria untuk soal 2 sampai dengan soal 10, ini bisa kita langsung tarik saja ke kanan, sehingga diketahui bahwa kriteria dari soal 1 sampai dengan soal 10 itu kategorinya cukup.